Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 10 uji kompetensi 2 untuk bab 2. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Sebuah satelit Earth mengorbit bumi dengan periode sebesar 7,5 jam. Artinya diketahui periodenya yaitu 7,5 jam ya. 7,5 jam ini kita ubah ke sekon. Caranya adalah dengan dikalikan dengan 3600. Hasilnya itu adalah 27.000 sekon, atau kita tuliskan 27 dikali 10 pangkat 3. Ini saya hapus dulu ya adik-adik karena terlalu tebal. Oke, kita tulis ulang. Diketahuinya itu ada periode tadi ya, 7,5 jam atau 27 dikali 10 pangkat 3 sekon. Kemudian kuat medan gravitasi di permukaan bumi itu adalah 9 dikali 9,8, maksudnya Newton per kilogram. Artinya ini adalah nilai dari G. Kemudian ada jari-jari bumi, berarti R, yaitu 6.400 km ya. Atau bisa kita ubah menjadi 6,4 dikali 10 pangkat 6 meter. Yang ditanyakan adalah ketinggian satelitnya atau berapa nilai dari H. Nah, untuk menghitung berapa tinggi dari satelit, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan persamaan dari tinggi satelit adalah jari-jari orbit dari satelitnya dikurangi dengan jari-jari bumi. Nah, karena kita belum tahu nih berapa nilai dari jari-jari orbit satelit, berarti kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Langsung aja kita hitung. Di sini kita gunakan persamaan dari R pangkat 3 sama dengan T pangkat 2 dibagi dengan K. Nah, karena kita belum tahu ya berapa nilai dari K, kita akan hitung terlebih dahulu nilainya. Kita hitung K di sini, kita gunakan persamaan dari 4 pi kuadrat dibagi dengan G R pangkat 2. Langsung aja, pi-nya kita ganti dengan 3,14, kemudian G-nya tadi adalah 9,8, dan jari-jari buminya adalah 6,4 dikali 10 pangkat 6. Kemudian 3,14-nya ini kita kuadratkan ya, hasilnya itu adalah 9,8596. Nah, ini langsung aja saya kali dengan 4. Hasilnya adalah 39,4384. Selanjutnya 9,8 dikalikan dengan 0,4. Hasilnya adalah 401,408. Kemudian ini kita kuadratkan dulu ya. Oh ya, sorry. Ini 6,4-nya dikuadratkan dulu, kemudian dikalikan dengan 9,8, hasilnya segini. Kemudian 10 pangkat 6 dikuadratkan berarti 10 pangkat 12. Oke, langsung aja. Ini kita bagi. Ntar dapatnya adalah 0,98 dikali 10 pangkat min 13. Kalau misalnya kamu buat pangkat min 12, berarti hasilnya adalah 9,8 ya. Cuman di sini langsung aja saya ubah menjadi 0,98. Oke, langsung aja. Di sini untuk nilai K-nya kita masukin ke persamaan yang ini. Masukin dulu nilai dari T. T-nya tadi berapa ya? T-nya adalah 27 dikali 10 pangkat 3 ya, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian ini ya enaknya kita
Bulatin aja kali ya, karena kalau seandainya 0,98 dikuadratin, entah hasilnya itu dia bakalan desimal. Sementara kalau misalnya kita lihat di option, itu dia hasilnya itu bilangan bulat ya. Adik-adik bisa lihat aja di option berapa aja jawabannya. Ini kita bulatin aja jadi 1 dikali 10 pangkat min 13. Satuannya itu sekon kuadrat per meter pangkat 3. Oke, langsung aja masukin 1 dikali 10 pangkat min 13. Nah, langsung aja dikuadratin 27 kuadrat. Hasilnya itu adalah 729 ya. Kemudian dikali 10 pangkat 6. Kemudian di sini dibagi dengan 10 min 13 ya. Oke, langsung aja deh. 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat positif 13 kan? Berarti 10 pangkat 19 ya, karena kalau dikali pangkatnya di jumlah. Pangkat 19. Oke, karena di sini dia pangkat 3, berarti nilai dari R kita harus pangkat 3 kan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, karena 729 dikali 10 pangkat 19, untuk pangkat 19 ini kan dia nggak bisa dibagi 3 ya. Jadi kita ubah ke pangkat 18 sehingga ntar jadinya 7290 dikali 10 pangkat 18. Nah, tinggal dicari aja akar pangkat 3 dari 7290 itu adalah 19,4. Kemudian 10 pangkat 18 di akar pangkat 3 berarti 18 bagi 3 adalah 6. Makanya dapatnya 10 pangkat 6 meter. Oke, dapatlah jawabannya. Nah, karena di option ya, itu jauh satuannya dalam kilometer, berarti kita harus ubah juga ke kilometer. Caranya adalah dengan dikali 10 pangkat 3, sehingga hasilnya adalah 19.400 km. Langsung aja masukin nilai R-nya 9.400 ya, 19.400 maksudnya, dikurang dengan 6.400 km. Hasilnya itu adalah 13.000 km. Nah, jawabannya berarti yang D, yaitu 13 km dari atas permukaan bumi. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Kelajuan satelit A mengorbit planet bernilai 3 kali kelajuan satelit B. Kelajuan itu dia dilambangkan dengan V, sehingga diketahui nilai dari VA sama dengan 3 kali VB. Selanjutnya, jari-jari orbit satelit A adalah R. Artinya RA sama dengan R. Yang ditanyakan adalah jari-jari orbit satelit B-nya berapa. Artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari RB. Nah, langsung aja untuk menghitungnya di sini kita bisa turunkan dari persamaan V sama dengan akar GM per R. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari RB, kita bisa menggunakan konsep perbandingan. Nah, untuk konsep perbandingan ya, atau membandingkan VA dan VB, kita cukup menggunakan besaran yang berbeda saja. Nah, kalau kita lihat dari data yang diketahui yang berbeda itu hanya nilai V dan R, artinya nilai G dan M itu sama, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya V itu ya dianggap berbanding terbalik dengan akar R. Sehingga diperoleh persamaan untuk VA per VB itu adalah akar RB per RA. Nah, jadi seperti ini adik-adik konsepnya. Kalau A-nya di atas ya, VA di atas berarti RA-nya di bawah. Kalau VB-nya di bawah berarti RB-nya di atas. Itu konsep dari berbanding terbalik. Oke, langsung aja kita masukin nilai VA yaitu 3 VB. VB-nya tetap sebagai VB. Kemudian akar RB-nya yang ditanya dan RA-nya adalah R. Selanjutnya tinggal kita coret VB dengan VB karena di ruas sebelah kanan ada akar sehingga kedua ruas kita kuadratkan untuk menghilangkan akarnya.
Nah, nanti hasilnya adalah 3 kuadrat, itu kan 9 ya. Berarti 9 sama dengan RB per R, atau diperoleh RB sama dengan 9R. Jawabannya adalah yang D.